warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putrian dengan NIM 2516010054. Saya dari kelas B, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, wahyu. Yang kedua, ulumul Al-Quran. Dan yang ketiga, pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis dengan Bapak Dedi Afdal, LC.MA. Baiklah, masuk pada materi yang pertama mengenai wahyu. Wahyu berasal dari bahasa Arab yang artinya isyarat, bisikan, atau pemberitahuan secara rahasia. Sedangkan menurut istilah, wahyu adalah firman atau petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul pilihannya untuk dijadikan pedoman hidup untuk manusia. Wahyu memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disampaikan kepada Nabi dan Rasul yang dipilih. Yang ketiga berisi ajaran hukum dan petunjuk hidup. Yang keempat sebagai pedoman hidup manusia, serta disampaikan melalui cara-cara tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Penggunaan istilah wahyu dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, wahyu kepada para nabi. Istilah wahyu dalam Al-Quran sering merujuk kepada penyampaian ajaran agama kepada nabi dan diteruskan kepada umatnya, yang berisi perintah, larangan, dan hukum. Contohnya seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Yang kedua, wahyu kepada malaikat. Allah juga memberikan wahyu kepada malaikat berupa instruksi untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebagai contoh, Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran. Yang pertama, wahyu kepada para nabi. Istilah wahyu dalam Al-Quran sering merujuk pada penyampaian ajaran agama kepada nabi untuk diteruskan kepada umatnya. Wahyu ini berisi perintah, larangan, dan hukum. Seperti contohnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua, wahyu kepada malaikat. Allah juga memberikan wahyu kepada malaikat berupa instruksi untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebagai contoh, Allah memberikan wahyu kepada malaikat untuk turun membantu dan menguatkan hati orang-orang dalam keadaan berperang. Yang ketiga, wahyu kepada manusia biasa. Dalam konteks manusia secara umum, wahyu berarti ilham atau petunjuk hati yang diberikan Allah. Yang keempat, wahyu kepada makhluk lain. Penggunaan istilah wahyu juga mencakup hewan untuk menunjukkan naluri atau insting yang diberikan Allah. Tata cara turunnya wahyu kepada para nabi. Yang pertama, turunnya melalui ilham. Salah satu cara wahyu turun adalah melalui ilham, di mana Allah memasukkan pengetahuan langsung ke dalam hati nabi tanpa perantara malaikat. Dalam proses ini, nabi langsung memahami sepenuhnya pesan yang dimaksud oleh Allah. Yang kedua, turunnya dari balik tabir. Cara lainnya adalah Allah membicarakan kepada nabi dari balik tabir atau hijab. Dalam kondisi ini, nabi mendengar suara atau firman Allah secara langsung, namun tidak dapat melihat wujudnya, sebagaimana yang dialami Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, turunnya wahyu melalui perantara malaikat. Cara yang paling umum adalah melalui malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan pesan Allah kepada para nabi. Khusus bagi Nabi Muhammad SAW, wahyu melalui perantara ini seringkali datang dengan suara yang berat seperti dentingan lonceng atau Jibril datang menyerupai bentuk manusia. Selanjutnya materi yang kedua mengenai ulumul Quran. Secara etimologi, ulum adalah bentuk jamak dari ilmu yang berarti pengetahuan, sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Secara harfiah, ulumul Al-Quran berarti ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Menurut para ulama, ulumul Al-Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari sejarah turunnya, proses pengumpulan dan pemeliharaan, jenis-jenis ayat, hingga metode penafsirannya. Materi yang terakhir yaitu pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran.
Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dimulai dengan cara para sahabat menghafal dan menuliskan ayat-ayat pada media sederhana. Selain inisiatif pribadi, Nabi secara resmi menunjuk sahabat-sahabat tertentu sebagai penulis wahyu untuk mendokumentasikannya secara akurat, seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Kemudian setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan beralih kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pada masa ini, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak menghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada. Hal ini mendorong Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran segera dibukukan. Awalnya Abu Bakar ragu, beliau menganggap ini bid'ah. Beliau akhirnya setuju karena menganggapnya sebagai bid'ah hasanah demi kemaslahatan umat. Lalu beliau menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua untuk menghimpun lembaran-lembaran wahyu menjadi satu mushaf. Kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, di mana pemeliharaan Al-Quran dilakukan dengan menjaga keutuhan mushaf yang telah ada. Setelah beliau wafat, mushaf tersebut diserahkan kepada putrinya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, untuk menjaga keamanan dan keasliannya. Kemudian, khalifah dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Tantangan besar muncul ketika Islam menyebar luas ke wilayah Syam, Irak, Mesir, dan Persia. Perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran memicu perselisihan, sehingga Utsman memerintahkan agar Al-Quran disalin ulang menggunakan dialek suku Quraisy atau bahasa asli Arab. Hasil dari standarisasi ini kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Selanjutnya, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Islam meluas ke Asia dan belahan dunia lain. Muncul kendala karena penulisan Al-Quran saat itu belum memiliki baris atau harkat dan titik. Untuk menghindari kesalahan baca bagi umat non-Arab, Khalifah Ali menunjuk Abu Aswad ad-Du'ali, seorang ahli ilmu nahwu, untuk menyempurnakan penulisan Al-Quran dengan memberi tanda baca. Di era modern saat ini, pemeliharaan Al-Quran dilakukan melalui berbagai program nyata, seperti pendirian pondok atau rumah tahfiz. Pemerintah juga memberikan dukungan besar bagi para penghafal Al-Quran melalui pemberian bantuan hingga penghargaan berupa tiket umroh sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang menjaga kemurnian Al-Quran sebagai hafalan. Melalui perjalanan panjang berabad-abad, Al-Quran kini telah sampai kepada kita dalam bentuk yang sempurna dengan tanda baca dan titik yang jelas. Keberadaan pencetakan resmi di berbagai negara, termasuk Arab Saudi dan Indonesia, yang memastikan bahwa mushaf yang kita baca saat ini tetap terjaga keasliannya dari generasi ke generasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.